Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya dapat kabar dari Namo panitia Buddhaya. bilang ini acaranya untuk general ya. Jadi saya pikir juga kita harus buka salamnya secara general. Pertama-tama terima kasih buat siapa ya? Buat Bro Mardi yang dulu teman di USU ya, juga pernah sama-sama bergabung di komunitas apa dulu namanya TSA, Tanoto Scholars Association. Dan terima kasih juga buat panitia yang sudah mempercayakan saya untuk sharing atau yang ngobrol-ngobrol santai lah ya untuk malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Tuhan buat kesehatan kita pada malam hari ini. Malam hari ini sebenarnya saya berharap kepada teman-teman semua, manggil teman-teman aja ya, biar lebih enak, biar lebih jangan apa ya kaku ya, jangan lebih pusing atau stres, tegang gitu. Jadi manggil teman-teman aja. Malam hari ini saya lebih banyak sebenarnya pengennya teman-teman bertanya karena saya jujur sebenarnya belum bisa memberikan bisa dikatakan materi untuk leadership dan future leader ini ya. Tapi ya karena diminta ya sudahlah, nggak apa-apa. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini saya akan banyak membahas bagaimana pengalaman saya menjadi leader. Kalau future leader juga sudah bisa dikatakan iya. Dan bagaimana Tuhan membentuk hidup saya dari awal, dari zero, belum hero ya, zero to hero-nya belum. Jadi masih dalam next, masih dalam proses ke sana. Dan saya mengawali dengan kata leadership ya, bisa di next leadership-nya. Ya, slide kedua. Slide kedua. Ya, singkat saja. Jadi karena ini memang waktunya berapa menit, Mbak? 15 menit ya? 15 menit. Nah, karena waktunya sangat terbatas, jadi saya secara singkat saja. Nanti teman-teman bisa bertanya melalui moderator. Jadi menurut saya leadership sama pengertian umumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Apakah leadership itu? Leadership itu adalah sebuah kemampuan setiap orang atau organisasi atau company atau apapun itu. Yang jelas setiap individual itu yang dapat mempengaruhi dan mengajak timnya atau pengikutnya untuk menemukan atau untuk menggapai sebuah tujuan. Kan seperti itu sebenarnya secara umum leadership. Nah, kenapa leadership itu penting? Leadership atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu penting dikarenakan kita itu sudah lahir itu menjadi pemimpin. Menurut saya kita lahir oe-oe itu sudah menjadi pemimpin. Kenapa dikatakan sudah menjadi pemimpin? Karena kita sebagai orang yang ini di diri itu sebenarnya. Jadi awal kita sudah dikatakan kita itu leader. Ya, disuruh diam aja itu sama dengan kita diharapkan untuk memimpin diri kita untuk diam. Seperti anak-anak menangis, kita bilang diam. Nah, kalau bisa diam itu karena kita bisa berhasil menentukan diri kita diam kan begitu. Nah, di situ sudah dijadikan sudah terlihat kita itu menjadi leader. Dan selanjutnya saya lihat di sini saya tulis ada incredible heart. Maksudnya apa? Nah, menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin atau kepemimpinan itu dalam kepemimpinan kita harus memiliki hati yang sangat luar biasa. Maksudnya luar biasa di sini saya memberikan penjelasan tentang hati melayani. Nah, nanti di nextnya saya akan menjelaskan sebenarnya menjadi leader bagi saya itu seperti apa sih yang saya lakukan sampai hingga pada saat ini, gitu ya. Dan yang selanjutnya itu ada mimpi besar. Nah, ini mimpi besar yang saya akan sharingkan karena dari awal kalau mungkin teman-teman di sini ada tahu juga bahwa bagaimana Tuhan atau bagaimana seseorang dan bagaimana orang-orang di sekitar saya itu dari yang tidak bisa menjadi bisa begitu. Dari yang nggak bisa kuliah sekarang bisa kuliah. Dari yang nggak bisa naik pesawat sekarang bisa naik pesawat. Saya kebanyakan nanti malam hari ini kebanyakan sharing tentang hidup saya. Dulu saya terkenal itu dengan branding supir. Kenapa supir? Nanti kita cerita. Dan di Big Dream ini mimpi besar karena ini harus ada di setiap diri pemimpin. Karena apa? Tanpa mimpi besar kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah, harus ada spesifik visinya apa, targetnya apa, leader kita mau ngapain. Nah, lanjut. Nah, di sini sebelum lanjut,
Jadi sebenarnya pemimpin itu ialah kamu, ialah saya. Kita semua di sini pemimpin, sudah terlahir untuk menjadi pemimpin seperti itu. Nah, ketika saya sudah tahu menjadi pemimpin itu apa, baru saya mengambil sebuah aksi. Di tahun 2000 eh, tahun 2008 itu merupakan cikal bakal saya bangkit menjadi leader bagi diri saya sendiri. 2008 sampai 2011 saya SMA di SMA Negeri 3 Palu, Sulawesi Tengah. Saya SMA selama 3 tahun. Setelah saya lulus program kedokteran universitas yang ada di Indonesia, saya nggak sebut namanya. Singkat cerita saya nggak ambil. Kenapa? Pada saat itu keuangan keluarga, hidup saya itu berantakan. Berantakan yang memang tidak ada uang sama sekali. Dan memang benar-benar hidup saya itu ke sekolah aja dulu SMA juga jalan kaki. Yang dulunya semua orang sudah naik motor, saya jalan kaki. Pada akhirnya saya bilang kepada orang tua, saya mau balik ke Medan. Medan itu tanah kelahiran saya. Saya balik ke Medan. Di Medan saya ambil sastra Cina USU, sastra Cina Universitas Sumatera Utara. Dan di sini juga saya itu belum bisa move on dari jurusan yang dikasih Tuhan kedokteran free, tapi saya tidak ambil karena batasan biaya. Bukan untuk segala macam. Pada akhirnya singkat cerita saya kemana ke USU, dan di USU itu di di bulan di bulan September saya mencoba beasiswa Tanoto Foundation. Nah, di sini mulai Tuhan membentuk saya dari kesombongan saya ini yang dulunya pengen menjadi seorang, tiba-tiba salah jurusan. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama. Pada akhirnya saya mencoba SBMPTN lagi, saya lulus sastra Cina. Dan banyak yang dulunya menganggap sastra Cina itu nggak akan jadi orang. Banyak sampai sekarang juga. Tapi saya setelah membaca bukunya Khairul Tanjung bahwa semua orang itu berhak untuk berhasil. Pada akhirnya saya bangun diri saya memimpin diri saya untuk bisa mencoba beasiswa Tanoto Foundation. Singkat cerita saya diumumkan mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation. Oke, satu sudah saya dapat. Yang kedua, Kopecida. Saya membuat Kopecida ini apa? Ini yang mungkin dirasakan oleh anak-anak muda di Sumatera Utara terkhususnya. Saya mendirikan komunitas pemuda cinta damai anak Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2012 akhir, saya meninggalkan organisasi kepemudaan yang ada di USU karena saya pengen mencoba diri saya untuk menjadi leader. Ini tidak gampang. Menjadi leader itu tidak gampang. Kenapa? Pasti banyak ocehan, pasti banyak cerita dari orang bilang, kenapa kamu harus menjadi leader? Kenapa kamu harus membangun Kopecida? Kenapa kamu tidak berada di satu komunitas atau organisasi yang telah didirikan oleh orang lain? Kamu tinggal hanya join. Saya bilang, saya tidak mau. Saya mendirikan Kopecida. Pada akhirnya, saya mendirikan Kopecida karena saya terpilih menjadi duta pemuda Sumatera Utara. Bayangkan, ketika kita berada di titik bawah tadi, saya meninggalkan kedokteran, tiba-tiba saya stres. Rekan-rekan teman-teman sekalian di sini, teman-teman harus tahu saya pernah stres 6 bulan. Karena apa? Saya mikir, kenapa hidup saya ini? Kenapa saya nggak bisa menjadi dokter? Pada akhirnya Tuhan menjawab dengan beasiswa Tanoto Foundation. Tapi ingat teman-teman sekalian, saya itu nggak tahu bahwa Tanoto Foundation itu merupakan beasiswa prestigius di Indonesia. Saya nggak tahu sama sekali. Sampai pada detik ini, beasiswa Tanoto Foundation sudah menyebar ke seluruh dunia. Ada di China, ada di Singapura, ada di US, bahkan di sekolah-sekolah yang sudah terkenal di luar negeri itu ada nama Tanoto Foundation. Seperti itu. Nah, nanti saya akan cerita, Tuhan akan mengangkat kita menjadi leader sampai sekitar seminggu yang lalu saya dipilih menjadi ketua alumnus Tanoto Foundation. Itu nggak pernah saya mimpi menjadi seseorang ketua alumnus Tanoto Foundation. Kenapa? Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu Tanoto Foundation itu apa, tapi saya nggak menceritakan itu. Saya menceritakan bagaimana diri kita sendiri itu menjadi leader bagi diri kita, bagi komunitas, sehingga Tuhan akan mengangkat kita menjadi tinggi. Karena di dalam Kristiani, saya membahas Kristiani bukan berarti saya tidak menghargai di sini yang tidak Kristiani. Sama-sama kita menghargai. Nah, di dalam kepercayaan Kristiani dikatakan setiap manusia itu diciptakan menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan sudah jelas mengatakan kita menjadi kepala. Dan pada saat itu, itulah menjadi cikal bakal saya mendirikan Kopecida. Dan teman-teman harus tahu ketika saya mendirikan Kopecida ada banyak yang harus saya lakukan. Dan ada banyak yang harus saya tinggalkan. Salah satunya kegiatan nongkrong saya. Saya nggak pernah nongkrong selama 3 tahun. Karena apa? Karena saya fokus kepada apa yang saya dirikan. Pada akhirnya, Kopecida yang saya dirikan itu mempunyai pengaruh.
Apa pengaruhnya? Pada saat itu saya mendirikan sebuah gebrakan baru. Saya melihat Sumatera Utara itu tidak ada forum yang mengundang seluruh anak-anak muda di Indonesia untuk datang ke Sumatera, ke Medan. Tidak ada. Pada akhirnya, di dalam Kopecida, saya membuat sebuah program Future Leader Forum. Future Leader Forum itu saya memilih 50 pemuda terbaik untuk datang ke Medan, melihat, nih, Medan itu ada potensinya. Saya latih mereka 3 hari 2 malam di sana, dan banyak media bertanya, apa itu Kopecida? Kok didirikan sebuah FLF? Kok bisa mendatangkan pembicara yang dari ini, dari pemerintah, dari pebisnis? Kenapa bisa? Karena itu tadi, ketika kita sudah menyadari diri kita itu sudah menjadi leader, Tuhan akan memproses kita dari semua sisi, baik itu mendirikan organisasi, baik kuliah universitas, itu bekerja di perusahaan. Nah, setelah saya mendirikan Kopecida, di situ mulai banyak tantangan diberikan kepada saya. Mulai dari bagaimana merekrut anak-anak muda untuk join, bagaimana menyeleksi mereka, bagaimana juga menghadapi mereka yang keluar masuk, bagaimana juga menghadapi tawaran menjadi pengisi acara. Saya nggak nyangka, kenapa? Dari tahun 2012 sampai 2015, teman-teman sadar nggak? Siapa di sini orang Medan? Di sini banyak orang Medan ya? Banyak ya? Teman-teman tahu Banyak, nggak? Kak. Saya dulu supir setiap hari Sabtu Minggu dari Padang Bulan itu ke Danau Toba. Sedih kan? Sedih. Saya hanya mendapatkan 100.000 satu hari membawa mobil. Ada rental di Padang Bulan. Saya bawa mobil itu dari Padang Bulan Medan ke Danau Toba dan ke Tarutung itu saya bawa. Ketika ditanya keluarga, saya tinggal sama keluarga pada saat itu. Saya berbohong. Saya bilang saya kerja kelompok, padahal saya mencari uang. Itulah sedihnya. Disitulah mulai personal branding saya supir. Orang manggil saya bukan Simon, tapi supir. Teman-teman bisa lihat nanti cerita saya mungkin di Google bagaimana saya menjadi supir dan saya dulu bermimpi besar. Dulu saya waktu 2012, saya tuh bermimpi untuk bisa naik pesawat. Karena saya berpikir saya bisa ngapa-ngapain. 100.000 aja mendapatkan itu harus patah pinggang bawa mobil dari Padang Bulan itu ke Danau Toba. Itu 100.000. Bayangkan. Tapi itu yang saya jalani. Pada akhirnya saya bermimpi, saya lihat ke atas langit. Saya bermimpi Tuhan atau Maha Kuasa, saya percaya ketika yang saya lakukan ini dengan hati, yang tadi itu ya, incredible heart, saya percaya akan Tuhan berikan segala sesuatunya. Teman-teman tahu nggak, selama kuliah, saya sudah pernah naik turun pesawat. Ini kuliah ya, 10 kali. Itu bukan karena saya punya uang, tidak. Dan semua itu gratis, bukan dari orang tua, dari acara, dari undangan, dari instansi, dari acara-acara selalu dibayarin. Pertanyaan, saya hebat? Tidak. Tuhan yang hebat? Benar. Setiap orang di sini punya Tuhan. Tuhan kita itu hebat. Saya baru menyadari ketika saya melihat, wah, apa yang saya ucapkan, apa yang saya mimpi 2012 menjadi supir, teman-teman pada saat malam minggu mungkin lagi nongkrong ya, kalau di Medan mungkin ada nongkrong di Pasar Baru atau di mana di Rumah Sakit Elizabeth atau dimanapun. Kalau saya tidak, saya nyupir. Itulah dulu sedihnya hidup saya. Pada akhirnya Tuhan mulai menunjukkan bahwa Tuhan itu pengen bekerja dalam hidup saya. Dan itu ada banyak caci makian, terutama dari keluarga saya. Saya dulu dicaci maki di keluarga karena pulang malam, alasannya itu ngerjain tugas, padahal jadi supir. Maka panggilan saya dulu supir. Tapi teman-teman harus tahu kenapa saya senang dipanggil supir, karena saya senang membaca buku Renal Kasali. Nah, ini teman-teman bisa baca buku Renal Kasali. Judulnya itu How to be Driver, Not Passenger. Jadi saya itu memotivasi diri saya untuk bisa menjadi driver. Memang driver itu mental driver ya, bukan penumpang. Nanti teman-teman bisa baca bukunya, itu bagus banget bukunya. Dan pada saat itu saya menjadi driver, yaitu supir. Tapi pada saat itu saya suka cita, saya mempunyai hati yang memang luar biasa. Saya bekerja di supir pun, saya melayani di Kopecida pun, saya hanya suka cita. Gak pernah mengatakan kepada teman-teman saya, teman-teman bisa tanya nih sama teman-teman saya, yang mungkin pada saat itu umur saya, tidak pernah terpikirkan kalau saya itu punya waktu untuk bermain. Karena saya pikir kalau saya tidak bekerja pada saat itu saya nggak bisa makan. Pada akhirnya saya mulai mendirikan Kopecida. Dan di Kopecida itu mulai ada banyak kegiatan yang tadi saya bilang tadi. Setelah itu juga teman-teman harus tahu, saya juga aktif di religion service.
Maksudnya apa? Di sini teman-teman mungkin ada yang bergabung di masjid, ada yang mungkin bergabung di vihara, ada yang di gereja. Aktiflah di kegiatan itu. Karena percayalah, setiap manusia butuh itu. Ada namanya kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Ketika orang stres, itu pasti ada masalah di antara dua itu. Satu lagi ada kebutuhan psikologis, ada tiga. Nah, kenapa saya bilang religion service ini penting, pelayanan di tempat ibadah ini penting? Karena ini nanti akan memperkaya pengetahuan teman dan pengetahuan ketika aktif di sini. Dan selanjutnya apa yang saya lakukan untuk menjadi leader itu? Actionnya apa? Saya aktif mencari opportunity. Apa-apa aja, conference saya cari. Pertukaran pemuda saya cari. Apapun kegiatan itu saya cari terus. Itu yang membuat saya tadi yang mimpi yang big dream tadi itu yang naik pesawat pulang balik itu ya ini. Karena saya aktif mencari opportunity. Itulah sebabnya kenapa mungkin banyak yang bertanya kepada saya ketika saya diundang menjadi pembicara. Orang-orang pada bertanya, apa sih tipsnya biar bisa seperti ini? Intinya itu, aktif mencari kesempatan. Orang yang bisa lulus beasiswa, orang yang bisa mengikuti international conference, bukan orang-orang pintar, tapi orang-orang yang aktif mencari kesempatan. Teman-teman harus menggarisbawahi. Ada yang mengatakan, waktunya kenapa 2 dia menit lagi ya, Bang? Hah? Waktunya Kenapa? 2 menit lagi. Baik. Waktunya 2 menit lagi. Pada akhirnya, ya, saya akan coba secepat. Pada akhirnya, saya mendapatkan beasiswa lagi untuk S2. Dan untuk mendapatkan ini semua, yang saya lakukan selalu sampai sekarang, itu stay humble. Saya nggak akan pernah mengatakan saya A, B, C, nggak ada. Bahkan, saya pernah menjadi, coba next selanjutnya. Selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bukan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bukan yang sebelumnya, yang ada foto. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, apakah diri saya ini hebat, kenapa saya itu bisa muncul di mana-mana. Saya nggak pernah hebat, anak Medan ikut mewakili ke Vietnam. Itu bukan karena saya, tapi karena memang bagaimana kita menghidupi menjadi pemimpin. Yang coba lihat sebelah kirinya. Tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk seorang supir. Coba yang sebelahnya lagi. Tidak ada mimpi besar untuk seorang supir. Masuk lagi untuk brosur. Menjadi pertanyaan, supir aja bisa masuk ini brosur, apalagi teman-teman di sini. Dan yang terakhir kali, masuk ke sebuah studio, ke Westin. Saya nggak pernah bermimpi. Saya pernah menjadi delegasi Indonesia di Vietnam pun saya nggak pernah bermimpi. Tapi ketika saya humble, ketika saya rendah hati, Tuhan akan mengangkat. Saya percaya juga teman-teman punya cerita yang luar biasa seperti saya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di gambar ini. Jadi, next. Nah, ini yang selalu saya katakan kepada anak-anak muda untuk menjadi future leader. Apa? Tidak ada mimpi yang terlalu besar, tidak ada. Jangan bilang, lu mimpi, nggak ada. Itu semua mimpi ada kok, mimpi besar. Tidak ada yang mimpi yang terlalu besar. Yang ada ialah untuk menggapai mimpi itu, usaha kita itu belum sebesar mimpi kita. Jadi kalau mimpi kita besar, usaha kita harus besar. Gitu. Kalau kita pengen dapat beasiswa, persiapkan dari sekarang. Jangan hanya bermimpi dapatkan beasiswa, bukan begitu caranya. Begitu. Kalau pengen kita misalnya dapat conference, ya kita harus berusaha. Kalau kita ingin dapat bekerja di perusahaan asing, ya kita harus bisa berusaha juga. Mungkin itu saja. Nanti saya persilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya tentang leader, future leader atau apapun, atau pengalaman mendirikan komunitas. Teman-teman bisa tanya secara langsung. Terima kasih. Kembali ke